gimana ya, memang semuanya seperti itu. Kamu pikir yang muncul di berita itu semua aslinya? Ya pasti ada sebagian yang diatur. Ya, karena ini kan urusan personal. Meskipun sudah masuk ke kepolisian dan menjadi ranah publik, kalian bisa lihat, tapi yang kalian bisa lihat itu hanya sebatas apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian maupun kuasa hukum masing-masing pihak. Untuk rapat-rapat terutama mediasi ya, termasuk restoratif justice ya, tentu kalian tidak punya hak untuk mengakses, kecuali nanti kita sampaikan sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Itu ya. Nah, restoratif justice di KUHP, ini mumpung lagi pas topiknya ya, restoratif justice. Ini kalau di KUHP itu ada di 2025 ya. Kalau di lama nggak ada, maka itu ada undang-undang khusus yang menentukan restoratif justice. Tapi di sini digabungkan, jadi kan enak, lebih mudah. Restoratif justice harusnya di sebelum penuntutan, karena waktu masih di pihak kepolisian. Coba saya scroll back ke atas. Oh, nggak ada. Berarti harusnya berarti ini ditata setelah penuntutan. Kok lucu ya? Kan restoratif justice itu berarti kalau setelah penuntutan RJ bisa dilakukan ketika didakwa. Oh ya, ini bisa. Jadi RJ ini bisa dilakukan di setiap tahap ya. Ada di penyelidikan bisa, penyidikan bisa, penuntutan bisa. Untuk kasusnya Kopan ini kan lagi di penyidikan. Nah, ini masih bisa dilakukan dan memang ruang untuk melakukan restoratif justice masih terbuka ya. Nah, di KUHP 2025 ada penjelasan tambahan ya, penyelesaian perkara di luar pengadilan ya, di pasal 75 dilakukan jika memenuhi persyaratan ini. Satu, baru pertama kali melakukan tindakan pidana ya. Kedua, telah terjadi pemulihan keadaan semula. Jadi namanya restoratif justice, keadilan yang dipulihkan. Restoratif kan, dipulihkan ke keadaan semula sebelum terjadinya masalah. Lalu ketiga, telah ada kesepakatan perdamaian. Jadi ini pun masih sejalan sama, meskipun ini baru berlaku 6 Januari tahun 2026, tapi mekanismenya tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaannya menurut saya malah. Ya. Nah, syarat pemulihan keadaan gimana? Satu, pemaafan dari korban atau keluarganya. Dua, pengembalian barang diperoleh dari tindak pidana. Kan di kasus Kopan nggak ada ngambil barang tuh. C, mengganti kerugian korban. Ya, ini pasti ada kerugian ya. 4, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ini kan nggak ada. Ini kan bukan perusakan barang atau perampasan, penggelapan. Jadi nggak ada juga 4. E5, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ya. Jadi meskipun dalam kasus Kopan ini Kopan belum ditetapkan sebagai tersangka, ya. Tapi kan saya sudah bilang juga dari awal, baik ke Kopan maupun kalian, menurut saya kalau diteruskan pun juga belum tentu Kopan itu bisa masuk. Tapi semangatnya kita sudah beda, karena udah mau damai, kita nggak cari siapa yang benar salah, bukan adu fakta, adu bukti, bukan berarti kita nggak punya. Kita punya semua. Kalau mau dimajuin ya bisa-bisa saja. Tapi kan prinsipal tidak ingin itu. Kopan nggak ingin dilanjutkan perkara ini. Semua sudah capek. Saya yakin dari pihak pelapor juga sudah capek. Ya, jadi maka itu kan pintu RJ masih terbuka lebar. Hampir 1 bulan ini juga masih terbuka lebar. Nah, nanti kita lihat gimana mekanismenya. Ya, kita di sana akan apa ya? Kopan juga saya sudah bilangin bahwa meskipun tindakan-tindakanmu ini masih belum tentu salah secara hukum, tapi kan secara etika juga nggak baik ya. Meskipun data-data yang kamu lampirkan itu tidak mengandung unsur pemancaman, terus data pribadi yang kamu sampaikan juga sudah ditutup namanya, tapi kan nggak etis ya. Katakanlah bukan anaknya Kopan deh, misalnya kita punya temen lagi hamil, terus kita berantem dengan dia, lalu kita sudutkan dia, gosipin dia, buka-buka datanya meskipun ditutup. Gak usah bilang ke grup, ke orang pribadi aja, ke teman lain. Itu kan sudah gak etis ya. Jadi yang kita akui salah itu di pihak tidak etisnya ya, dan Kopan juga menyadari itu.
Makanya saya bilang pintu restoratif justice masih terbuka lebar, karena dari pihak terlapor paling nggak kita tahu salahnya kita di mana. Ya, kita bisa memilih untuk berdebat, bisa pilih untuk lanjut, tapi kita nggak pilih untuk itu. Ya, mau dibuktikan benar salah, kalau dibilang kita yang mengajukan RJ kita pasti salah, nggak juga. Karena ketentuan seperti itu tidak tercantum di undang-undang manapun. Bahkan dari pihak kepolisian pun menyatakan bahwa yang mengajukan RJ itu belum tentu dia yang salah. Korban pun bisa mengajukan RJ loh. Ya. Jadi yang bisa menyatakan benar salah itu hakim. Ini kalian juga jangan ngejudge pihak Erika, pihak mungkin yang terlibat lain di Jebrevi atau ngejudge Kopan. Gak usah. Kan namanya juga ngejudge. Ngejudge itu kan menghakimi. Itu tugasnya siapa? Hakim. Kita aja para kuasanya tidak berani menghakimi loh. Kuasanya Erika juga kemarin kan tidak ada menyudut-nyudutkan Kopan. Tidak ada yang bilang beliau salah lah, udah terbukti secara hukum pasti masuk penjara. Nggak ada omongan-omongan seperti itu. Kalian sendiri dan rekan-rekan media yang menyimpulkan kan. Jadi nggak ada lah salah-salahan kayak gitu. Yang bisa menentukan salah benar tuh hakim. Kita sih main prosedural aja, kita hormati. Karena saya juga lawyer ya, saya harus, terlebih saya ya, profesi penegak hukum ya harus menghormati lawyer, polisi. Nggak bisa kita bikin statement, wah klien saya ini bener, yang sana itu yang salah, gini. Saya rasa nggak bijak, saya juga nggak pernah buat statement seperti itu.